Wa minat tajawubi ma'al ayati at-ta'minu ba'dal fatihati. Sebelumnya kita telah tahu bahwa memahami ayat-ayat Quran adalah wajib. Siapapun muslim harus berusaha tidak sekedar membaca Al-Quran, melainkan juga memahami kandungan maknanya. Kalau toh sudah terlanjur tidak mesantren, baca Quran terjemah cukup membantu. Ketika kita mengerti arti setiap ayat yang kita baca, minimal arti dari ayat-ayat Quran yang kita baca dalam sholat kita, maka selanjutnya kita dapat merespon ayat-ayat itu ketika kita sholat. Ketika ayat meminta jawaban, kita bisa memberikan jawaban. Ketika ayat menyuruh kita untuk berdoa, kita bisa ayat yang menyuruh berdoa yang mana. Sebaliknya, ketika kita tidak mengerti arti ayat yang kita baca, maka perintah Rasul yang lain, contoh Rasul yang lain tidak akan bisa kita terapkan. Nah, contoh Rasul setiap kali baca ayat Quran, ketemu ayat tasbih, beliau bertasbih. Ketemu ayat perintah doa, beliau berdoa. Kalau kita nggak ngerti artinya, bagaimana kita tahu bahwa ayat ini nyuruh kita tasbih, ayat ini nyuruh kita berdoa? Termasuk diantaranya, wa minat tajawubi ma'al ayati at-ta'minu ba'dal fatihati. Di antara wujud interaksi dengan ayat adalah membaca amin. Membaca amin sesudah Al-Fatihah. Membaca amin sesudah Al-Fatihah itu salah satu bentuk interaksi kita dengan ayat Quran yang paling pendek. Wa fihi ajrun adim. Interaksi dalam bentuk membaca amin di akhir Al-Fatihah itu di dalamnya ada pahala besar Allah janjikan, Rasul janjikan buat kita. Cuma dengan membaca amin di akhir Al-Fatihah, Rasulullah janjikan pahala besar buat kita. Karena itu jangan menyepelekan baca amin di akhir Al-Fatihah kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza ammanal imamu fa'aminu." Apabila imam membaca amin, maka kamu pun baca amin. Fa innahu, sesungguhnya, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, siapa saja orang yang bacaan aminnya kompak dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Kompak bacaan amin kita dengan bacaan amin malaikat. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasul menyebutkan kita manusia di dunia membaca amin, di langit malaikat pun membaca amin. Karena itu ketika bacaan amin kita kompak dengan aminnya malaikat, ini janji Rasul, dosa-dosa kita yang lalu
diampuni oleh Allah. Nah itu makmum yang ketika imam waladhdallin dia aminnya cuma dalam hati, itu rugi. Dalam hati nggak disebut membaca. Jadi perintah Rasul itu membaca amin. Bahkan dicontohkan di kalangan sahabat Nabi sampai masjid itu menggemuruh, menggema. Padahal kita tahu masjid pada masa itu banyak lubang anginnya. Itu sampai menggema. Sekarang masjidnya rapat tertutup, itu pun kadang nggak menggema. Menandakan males-malesan baca amin. Jadi rugi, sangat rugi makmum yang pada saatnya imam waladhdallin kok dia diem aja nggak baca amin. Itu mah sekedar sunnah. Memang sunnah, iya. Tapi balasan yang dijanjikan oleh Rasul, dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Ketika imam waladhdallin makmumnya kompak baca amin, itu efeknya kekhusyuan akan lebih mudah terwujud. Boleh jadi iblis keberisikan mendengar itu dia kabur. Ini hadis tentang amin ini riwayat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari 780, Imam Muslim 924, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Memang tidak seluruh madhab sepakat berkaitan dengan bacaan amin. Tapi mayoritas madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i sepakat bahwa makmum baca aminnya jahar di saat sholat jahar. Nah kalau sholat sir nggak ada tuntutan untuk membaca amin kecuali dari bacaan kita masing-masing. Jadi sunnah bagi siapapun yang membaca Al-Fatihah diakhiri dengan amin. Jadi tampaknya sepele, tapi balasan yang dijanjikan oleh Rasul mantap. Pengampunan untuk seluruh dosa yang telah lalu. Dan tentu dengan catatan bacaan aminnya pun harus benar. Catatan pertama, bacaan amin kita kompak dengan aminnya malaikat. Kapan malaikat baca amin? Malaikat ngerti banget dengan adab. Kita pun harus ngerti adab. Berikan imam sesaat kesempatan untuk tarik nafas. Jangan imam baru waladhdallin, N-nya aja belum berhenti udah amin. Bagaimana imam bisa baca amin bareng dengan kita? Jadi imam duluan. Begitu imam siap baca amin, kita pun siap baca amin. Kita dan imam kompak, malaikat pun bareng saat itu. Saat itulah kita dapat pengampunan dosa untuk dosa-dosa yang lalu. Syarat pertama, bacaan kita kompak serempak dengan malaikat. Syarat kedua, lafaz kalimat amin kita pun harus benar. Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menyebutkan ada 4 bacaan amin. 4 pola bacaan amin, yang 2 benar, yang 2 salah. Yang benar A panjang tapi tidak tasdid, minnya otomatis panjang, mad alif lisukun, amin. Ini yang paling benar. Yang kedua yang juga masih benar, A-nya pendek, minnya panjang, amin. Ini masih benar.
Yang salah a pendek, min pendek. Amin. Salah. Atau a-nya panjang, min-nya pendek. Amin. Itu juga salah. Tambahan yang juga salah, ditasydidkan. Semua jenis 4 bacaan ketika ditasydidkan jadi salah. Misal, amin itu jadi salah. Atau amin juga salah. Atau amin salah. Atau amin salah. Jadi tidak ada tasydid di mimnya. A-nya panjang, min-nya panjang, atau a pendek, min-nya panjang. Itu 2 yang benar. Jadi interaksi dengan ayat, insya Allah untuk amin mah kita ngerti. Tapi interaksi yang lain, ketemu ayat tasbih, kita sunnah bertasbih. Ketemu ayat tentang siksa, kita dianjurkan mohon perlindungan. Ketemu ayat tentang rahmat Allah, anugerah Allah, kita disunahkan meminta, berdoa. Ketika ada pertanyaan dari Allah, ya kita sunnah menjawab. Kalau nggak ngerti artinya, kita nggak akan tahu ayat mana yang membutuhkan interaksi dari kita. Wa hakadat tajawubu ma'al imam fi qawlihi sami'allahu liman hamidah. Fayaqulul ma'mumu rabbana walakal ham atau rabbana lakal ham. Demikian juga interaksi antara makmum dengan imam. Di antaranya ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah, makmum bangun, makmum baca rabbana lakal ham. Walaupun ada khilafiyah, ada yang tetap mensunahkan makmum pun membaca sami'allahu liman hamidah. Ada yang berpandangan makmum cukup rabbana lakal ham, boleh walakal ham. Di balik interaksi ini juga ada pahala besar yang dijanjikan oleh Rasul. Fa'an Rifa'ah ibnu Rafi Az-Zurqi, dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zurqi beliau berkata, kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami beberapa orang sahabat pada suatu hari sholat makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ati, ketika Nabi bangun angkat kepala beliau dari ruku, qala, beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Apakah bacanya ketika sudah bangun, apakah bareng dengan gerakan bangun, itu pun khilafiyah. Ada yang sami'allahu liman hamidah, ada yang sami'allahu liman hamidah. Tidak jadi masalah. Ketika Nabi membaca sami'allahu liman hamidah, kata Rifa'ah radhiyallahu an, qala rajul wara'ahu, ada seorang jamaah di belakang Nabi membaca dengan suara yang didengar oleh yang lain, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di hadis ini nggak disebutkan siapa sahabat yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bukan diajarkan Rasul nih bacaan ini. Bacaan jawaban untuk imam ketika bangun dari ruku. Ini si rajul ini dia ngarang sendiri. Rabbana walakal hamdu, lanjutannya apa tadi? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini salah satu contoh bahwa meskipun sahabat melakukan membaca sesuatu susunan sendiri tidak diajarkan oleh Rasul,
oleh Rasul nggak dikatakan bid'ah. Jadi Rasul jadi imam baca sami Allahu liman hamidah. Ada satu sahabat, dia baca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bagaimana selanjutnya? Falamman sarafa qala. Ketika salat selesai Rasul tanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang membaca itu? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Qala, sang sahabat jujur, ana, aku ya Rasul. Rasul nggak bilang itu bid'ah, nggak boleh, aku nggak ajarkan, enggak. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Qala Rasulullah jelasin, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Allah perlihatkan kepadaku ada lebih dari 30 malaikat. Mereka berebut untuk dulu-duluan nulis bacaanmu untuk dihadapkan kepada Allah. Ini hadisnya nggak macam-macam ini. Riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 799, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini sekaligus menjadi dalil siapapun yang berpendapat apapun yang tidak diajarkan Rasul itu bid'ah, nggak boleh. Pendapat itu harus direvisi. Satu diantaranya ini, hadis ini. Ini sahabat nyusun sendiri bacaan dalam sholat. Saya cari-cari penjelasan hadis di syarah hadis, sahabat yang dimaksud sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Beliau juga yang punya inisiatif membuat bacaan doa iftitah. Iftitah yang sering dibaca oleh orang NU. Gimana? Iya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sahabat yang sama. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Untuk yang doa iftitah itu, Rasul tanya juga, siapa tadi yang membaca itu? Beliau jujur, aku ya Rasul, aku nggak punya maksud apapun kok. Allah perlihatkan padaku pintu-pintu langit dibuka oleh Allah karena bacaanmu itu. Bahkan untuk doa iftitah tadi, sahabat Abdullah bin Umar begitu dengar penjelasan Rasul, sang sahabat berkata, semenjak itu aku tidak pernah tinggalkan doa iftitah itu. Jadi saudara kita yang kekeh berpandangan apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak diajarkan itu bid'ah, nggak boleh. Dengan hadis-hadis seperti ini, pandangan itu harusnya ditinggalkan. Harusnya ditinggalkan. Karena itulah Imam Syafi'i mendefinisikan bid'ah apapun yang baik yang sejalan dengan sunnah Rasul, meskipun tidak diajarkan oleh Rasul. Karena ada hadis-hadis ini. Dan sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu bukan sahabat kecil. Sahabat yang oleh Rasul digelari Sayyidul Ansor. Sayyidnya, pemimpinnya orang-orang Madinah. Ketika beliau wafat, usianya baru 30-an tahun. Rasul yang memimpin sholat jenazahnya, Rasul pula yang memimpin penguburan jenazahnya. Beliau wafat setelah ikut perang Khandaq, kena panah beracun. Enggak wafat saat itu, sempat beberapa hari hidup, terus wafatnya di rumah. Beliau juga yang menjadi sumber, kita tahu bahwa zikir di kuburan berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghentikan siksa kubur. Masih ingat pernah saya sampaikan rasanya? Di sini atau di tempat lain saya enggak ingat.
Hadisnya riwayat Imam Ahmad, ada dua jalur periwayatan, yang satu hasan, yang satu sahih. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya. Falamma shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fawudi'a fi qabrihi fasuwiya qabruhu sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan summa kabbara fakabbarna summa qila ya Rasulullah lima sabbahta wa kabbarta qala laqad tadayaqa qabru hadzal abdi shalih laqad tadayaqa ala hadzal abdi shalih qabruhu hatta farrajahullahu anhu. Itu hadisnya. Suatu hari kami mengiringkan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau wafat. Setelah selesai disolatkan oleh Rasul, lalu diletakkan di liang lahatnya, lalu kuburannya diuruk, tiba-tiba Rasul membaca tasbih. Kalau Rasul diam, sahabat nggak akan bilang tiba-tiba Rasul baca tasbih. Rasul baca, benar-benar baca. Karena itu para sahabat pun ikut membaca tasbih. Dan ternyata nggak sekali dua kali, tawilan, bacanya tuh lama. Setelah sekian waktu baca tasbih, Rasul baca takbir. Fakabbarna, kami para sahabat pun ikut membaca takbir. Ketika Rasul sudah terdiam menghentikan bacaannya, Rasul ditanya. Bisa ditebakkan pertanyaannya bagaimana? Ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba engkau bertasbih lalu engkau bertakbir? Jawaban Nabi, sungguh Allah perlihatkan kepadaku kubur hamba Allah yang soleh ini menjepit dia dari keempat sisinya. Padahal sahabat istimewa Sayyidul Ansor dikubur masih dijepit oleh kuburnya. Allah perlihatkan kepada Rasul, spontan Rasul baca subhanallah, 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 diikuti para sahabat. Jadi kalau ada yang bilang berzikir tahlil di kuburan bid'ah, ini hadisnya nih. Silahkan cari di kitab hadis Musnad Ahmad, pasti akan ditemukan. Dua periwayatan, yang satu hasan, yang satu sahih. Rasul ditanya, ya Rasul, kenapa tiba-tiba kamu baca tasbih lalu baca takbir? Rasul jelasin, sungguh Allah perlihatkan kepadaku hamba Allah yang soleh ini, Sa'ad bin Mu'adz, dijepit oleh kuburnya dari keempat sisinya. Maka aku baca tasbih dan takbir hingga kembali dilonggarkan oleh Allah. Jadi kalau pengen tahu apa manfaat berzikir tahlil di kuburan, ini hadisnya. Dapat menghentikan siksa kubur. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi interaksi dengan imam diantaranya ketika imam i'tidal baca sami Allahu liman hamidah, kita boleh ikut baca sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamd, segitu boleh. Lebih lengkap seperti yang dipraktekkan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu juga boleh. Ini hadis sahih. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hafalnya. Insyaallah nanti ada di YouTube. Mungkin pekan depan. Arabnya akan saya tulis nanti. Disaksikan di YouTube bisa.
Ini hadisnya sahih riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 799, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi hal yang dapat membantu kekhusyuan yang keempat adalah mentadabburi ayat, mengerti makna ayat-ayat yang kita baca. Dengan mengerti maknanya, kita bisa melaksanakan sunnah Rasul yang lain, yakni interaksi dengan ayat. Ketemu ayat yang isinya pertanyaan dari Allah buat kita, contohnya, Arisallahu bi ahkamil hakimin. Apa artinya? Itu pertanyaan dari Allah buat kita. Artinya apa? Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ya kita jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul ya Allah, aku jadi saksi bahwa Engkau adalah hakim yang paling adil.